Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas soal mengenai PT Sandrina. Nah, kita mulai. Pertama kita harus membuat judulnya dulu. Di sini Toko Sandrina, Jurnal Penyesuaian, dan periode 31 Desember 2023. Lalu kita akan membuat kolom atau tabel yang terdiri dari tanggal, akun, referensi, debit, dan kredit. Nah, setelah itu kita akan analisis soalnya. Kita mulai dari transaksi yang pertama. Persediaan barang dagang akhir sebesar 8.500.000. Di sini kita lihat terlebih dahulu persediaan barang dagang yang ada di neraca. Di neraca, persediaan barang dagang nominalnya sebesar 10 juta. Di sini kita akan menggunakan metode ikhtisar laba rugi. Karena data di neraca salah dan yang benar adalah 8.500.000, yang di neraca akan kita keluarkan dengan cara dikreditkan. Kita anggap saja yang ada di neraca adalah persediaan barang dagang awal. Nah, kita langsung isi. Jangan lupa diberi tanggal. Kita isi Desember 2023 tanggal 31. Nah, persediaan barang dagang ini akan di sisi kredit. Maka di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Karena kita menggunakan metode ikhtisar laba rugi, yaitu sebesar 10 juta, dan di kreditnya kita tulis persediaan barang dagang yang sebesar 10 juta juga. Nah, itu cara mengeluarkan persediaan barang dagang yang salah. Selanjutnya kita akan memasukkan persediaan barang dagang yang benar. Kita tulis persediaan barang dagang dan kita masukkan nominalnya yang ada di transaksi sebesar 8.500.000 di debit. Di kreditnya kita catat ikhtisar laba rugi dan nominalnya sama, yaitu 8.500.000. Kita masuk ke transaksi yang kedua. Perlengkapan yang tersisa sebesar 2.100.000. Nah, kita lihat perlengkapan yang ada di neraca. Di neraca saldo perlengkapan nominalnya sebesar 6 juta. Tetapi yang diminta hanya sebesar 2.100.000. Berarti kita harus dikurangi dengan perlengkapan. Dan kita akan mendapatkan 3.900.000. Lalu kita tulis beban perlengkapan di sisi debit yang sudah kita selisihkan atau yang hilang sebesar 3.900.000, dan juga di sisi kredit kita catat perlengkapan 3.900.000. Selanjutnya kita masuk transaksi yang ketiga. Peralatan memiliki masa manfaat selama 8 tahun. Nilai sisa sebesar 2 juta dan disusutkan dengan metode garis lurus. Cara menghitung penyusutannya yaitu kita lihat di neraca saldo. Peralatan yaitu sebesar 12 juta dan dikurangi nilai sisa yaitu 2 juta, lalu dibagi dengan nilai masanya yaitu 8 tahun, maka akan menghasilkan sebesar 1.250.000. Kita langsung tulis beban penyusutan peralatan di debit dengan nominal yang sudah kita hitung yaitu 1.250.000, dan di kreditnya mencatat akumulasi penyusutan peralatan dengan nominal yang sama yaitu 1.250.000. Transaksi yang keempat atau yang D, kendaraan memiliki masa manfaat selama 8 tahun, nilai sisa 40 juta, dan disusutkan dengan metode garis lurus. Nah, transaksi ini sama seperti transaksi yang C. Maka di akun jurnal penyesuaiannya, kita catat beban penyusutan kendaraan dengan nominal 7.500.000 di debit, dan di kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan 7.500.000. Nah, sekarang lanjutkan ke transaksi yang E. Gedung memiliki masa manfaat selama 20 tahun tanpa nilai sisa. Cara menghitung nilai sisa yaitu nilai gedung di neraca saldo 150 juta tinggal dibagi dengan 20 tahun dan akan menghasilkan nominal sebesar 7.500.000. Maka, di akun jurnal penyesuaiannya, di sisi debit kita tulis beban penyusutan gedung dengan nominal yang sudah dihitung yaitu 7.500.000.
Di sisi kreditnya, kita catat akumulasi penyusutan gedung dengan nominal yang sama, 7.500.000. Masuk ke transaksi yang F, beban gaji yang belum terbayarkan sebesar 1.200.000. Nah, berarti ada beban yang belum dibayar. Jadinya utang bertambah di sisi kredit dan beban bertambah di sisi debit. Angkanya sama seperti di soal, yaitu sebesar 1.200.000. Nah, ini di AJP-nya beban gaji di sisi debit dan utang beban di sisi kredit. Kita masuk ke transaksi yang terakhir atau transaksi yang G. Beban iklan dibayarkan untuk 10 kali penerbitan dan telah terbit sebanyak 3 kali. Cek neraca saldo akun beban iklan yang berarti jurnal penyesuaiannya menggunakan metode beban. Kita cek neraca saldo iklan ini menggunakan akun harta atau beban. Kita akan debitkan lawan beban iklan, yaitu iklan dibayar di muka, dan di kredit, yaitu beban iklan. Nah, selanjutnya kita cari yang belum diterbitkan, yaitu dengan cara dibayar 10 kali tapi baru dibayar 3 kali. Berarti yang belum terbit adalah 7 kali. Nah, lalu caranya yang belum yaitu 7 kali dibagi masanya yaitu 10 kali. Dan dikali dengan nominal iklan sebesar 1.200.000 maka akan menghasilkan 8.400.000. Nah, hasil dari akun jurnal penyesuaian, sisi debit dan sisi kredit itu harus balance ya. Selanjutnya, kita akan pindah untuk membuat neraca lajur. Neraca lajur adalah data akuntansi yang dihimpun di lembaran kerja berlajur-lajur atau berkolom-kolom secara sistematis yang kita kerjakan memiliki 5 kolom. Yang pertama ada neraca saldo, kedua jurnal penyesuaiannya, ketiga neraca saldo setelah penyesuaian, keempat ikhtisar laba rugi, dan yang kelima ada neraca. Langkah pertama yang akan kita buat yaitu menyusun data-data yang ada di neraca lajur. Untuk menyusun data yang ada di neraca lajur kali ini, kita hanya akan menulis akun yang ada di neraca pada soal dan menambahkan akun yang ada di jurnal penyesuaian yang telah kita buat sebelumnya. Setelah itu, kita akan masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama, kita akan membuat neraca saldo. Untuk memasukkan nominal neraca saldo ini, kita hanya akan memasukkan nominal yang sudah tertera di neraca saldo pada soal ya, dan balance-nya pasti akan sama. Langkah kedua, kita masuk ke kolom jurnal penyesuaiannya. Di sini kita akan memasukkan nominal yang ada di jurnal penyesuaian sebelumnya, hasilnya tentu harus balance. Langkah yang ketiga itu membuat neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, di neraca saldo setelah penyesuaian ini, kita hanya perlu mengselisihkan dan menjumlahkan dengan cara berikut. Sisi debit dan sisi kredit yang ada di neraca saldo setelah penyesuaian harus balance. Selanjutnya, kita akan mengisi nominal di kolom ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi ini kita hanya akan memasukkan akun real atau hanya memasukkan pendapatan dan juga beban. Hasilnya tidak akan balance karena hasil kredit akan dikurangi dengan hasil di debit dan hasilnya 41.390. Belum selesai karena kita akan menjumlahkan hasil debit dengan hasil selisih yang 41.390.000 ini dan dapat kita temukan bahwa sisi debit dan kredit balance ya. Langkah yang terakhir yaitu mengisi nominal di neraca, di mana kolom ini berisikan akun nominal yang meliputi aset, kewajiban, dan juga ekuitas. Nah, sama seperti ikhtisar laba rugi. Kita tidak langsung menentukan balance-nya karena harus mengurangi hasil sisi debit dikurangi sisi kredit, lalu menjumlahkan hasil yang dikredit dengan hasil selisih sebelumnya, dan dapat kita tentukan nominal balance-nya.